Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Medina TSPA akan menjelaskan mengenai sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran di blok 7, Dinamika Biokimiawi Sistem Tubuh. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Sistem penilaian mahasiswa di FK Unsri itu terdiri dari dua jenis, yaitu penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Pasti banyak yang bertanya ya, apa sih penilaian formatif? Jadi penilaian formatif itu merupakan penilaian yang menentukan seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir dan atau juga dapat digunakan dalam penentuan nilai akhir dengan porsi yang minimal. Nah, jadi di sini walaupun dia nilainya kecil, tapi tetap ada porsinya ya. Nah, apa sih aspek prioritas pada penilaian formatif? Itu ada 3, yaitu aspek afektif, psikomotor, dan kognitif. Kemudian penilaian formatif itu ada 4 di blok 7 ini ya. Jadi yang pertama itu kuliah terintegrasi, di mana kehadiran minimal 85% dari seluruh jumlah kuliah yang ada, terutama di blok 7 ini. Nah, apabila mahasiswa tidak mencapai kehadiran minimal dengan alasan apapun, maka dengan berhati adik-adik sekalian tidak dapat mengikuti ujian akhir MCQ. Komponen yang kedua dari penilaian formatif itu adalah kehadiran tutorial. Ini adik-adik mahasiswa diwajibkan untuk hadir 100% ya. Di mana seluruh proses diskusi kelompok tutorial itu akan ada nilainya masing-masing ya, baik diskusi tahap 1, tahap 2, dan diskusi pleno. Nah, jika mahasiswa tidak mencapai kehadiran yang minimal atau ada yang tidak hadir, maka daftar tilik tutorialnya itu tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari komponen penilaian sumatif, sehingga otomatis artinya tidak bisa mengikuti ujian dan tidak lulus. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian respon praktikum. Jadi sebelum dan sesudah melakukan praktikum nantinya, adik-adik sekalian akan diminta untuk mengikuti pre-test dan post-test ya. Dan juga yang paling selain itu juga akan disuruh untuk membuat laporan. Ini akan menjadi komponen penilaian ya dari penilaian formatif ini. Penilaian ini juga akan menentukan layak atau tidak layaknya mahasiswa bisa mengikuti ujian praktikum di akhir atau OSP ya, Objective Structure Practice Examination. Yang terakhir yaitu adalah kehadiran praktikum. Ini wajib ya 100% hadir ya, karena bila tidak ada yang tidak hadir ya atau tidak 100%, maka otomatis tidak bisa mengikuti OSP atau Objective Structure Practical Examination atau ujian praktikum ya. Nah, ini adalah daftar tilik dari tutorial ya, di mana ada diskusi tahap 1, tahap 2 ya. Jadi di sini dinilai komunikasi, berpikir kritis, dan juga efektif. Sehingga adik-adik mahasiswa sekalian harus aktif ya, dan juga berpikir kritis gitu ya dalam diskusinya. Kemudian tapi jangan lupa juga untuk aspek afektifnya ya. Jadi harus disiplin, harus antusias dalam diskusi, dan juga tidak lupa kita harus menghargai pendapat dari teman ya. Nah, ini adalah daftar tilik dari diskusi tutorial tahap kedua ya. Kurang lebih sama, cuma di sini ada pembahasan ya. Pembahasan jadi setelah
belajar mandiri, nah di sini akan menyampaikan laporan hasil belajar mandirinya, kemudian nanti berdiskusi, tanya jawab dengan teman-teman ya. Dan juga dinilai juga cara kita dalam menyampaikan informasi ya dari literatur yang kita dapat dengan bahasa sendiri. Ya, itu semua ada nilainya. Jadi intinya dalam tutorial wajib untuk aktif dalam berdiskusi. Nah, selanjutnya ada yang namanya penilaian sumatif ya, penilaian sumatif. Nah, ini bisa dikatakan ujian akhir. Ya. Jadi ujian akhirnya apa saja ya, yang atau menjadi penilaian sumatif itu apa saja? Ada 4 komponen ya. Jadi ada soal pilihan ganda atau multiple choice questions ya, yang mana ini bahannya dari integrated teaching ya. Jadi sebanyak 22 integrated teaching yang sudah diberikan oleh dosen pengampu ini akan mendapat proporsi sebesar 65% ya dalam soalnya. Dan ini yang kedua yaitu adalah MCQ juga masih, tapi ini bahan pelajarannya itu dari tutorial, jadi dari diskusi kalian sendiri ya. Nanti kami ambil akan disusun soal yang mana proporsinya kurang lebih 30% ya. Nah, kedua tes MCQ ini nanti akan diadakan secara online ya, computer based test ya. Jadi walaupun dari rumah itu tetap kita melakukan ujian ya secara online ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah OSPE ya. Sudah tersebut Objective Structure Practical Examination ya, atau bahasa umumnya yaitu ujian praktikum. Di sini untuk mengukur pencapaian praktikum itu proporsinya sebesar 15% ya. Nah, yang terakhir yaitu hasil kerja keterampilan mahasiswa. Tadi yang dinilai dari umpan balik tutorial dan juga hasil tugas mandiri yang diberikan oleh dosen pengampu masing-masing ya. Ini proporsinya sebesar 10%. Nah, untuk mengikuti ujian sumatif atau ujian akhir tadi ya, dokter ulangi lagi bahwa kalian harus hadir IT minimal 85% ya untuk mengikuti MCQ IT. Untuk MCQ tutorial itu harus 100% tutorial dan plenumnya ya, harus hadir 100%. Jadi harus diperhatikan ya, kalau tidak 100% artinya tidak bisa mengikuti MCQ tutorial. Dan yang terakhir yaitu ujian praktikum ini harus hadir 100%, baru bisa mengikuti ujian praktikum atau USP. Ya, jadi ya, harap dipahami dan dicermati. Nah, ini adalah penghitungan nilai akhir yang nanti akan kalian dapatkan ya. Jadi di sini komponen dinilai ada 3, proses tutorial, kemudian yang kedua ujian MCQ secara computer based test, computerized based test, kemudian yang ketiga adalah praktikum. Di sini kalau tutorial itu bobotnya 10%, kemudian ujian TBT MCQ-nya adalah 55% yang paling besar, dan praktikum itu bobotnya 30% ya. Nah, praktikum itu sendiri ingat terdiri dari pretest, laporan praktikum, dan juga OSP ya untuk komponen nilainya. Nah, kapan waktu pelaksanaan ujiannya? Itu ada di minggu ke-6 blok ya. Jadi untuk ujian praktikum OSP kita rencanakan akan diadakan hari Selasa 18 Mei 2022, dan untuk ujian MCQ IT dan tutorial itu akan dilaksanakan Kamis 20 Mei 2022. Jangan lupa ya, harap catat tanggalnya. Nah, adik-adik sekalian, sekian penjelasan saya mengenai proses penilaian pembelajaran di blok 7, dinamika biokimiawi sistem tubuh. Terucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung WhatsApp ke nomor 0811 711 724 atau email ke biokimiafkunsri@gmail.com. Berkata,
Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.